Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NPM 521410027 dari kelas MBTIA akan menjelaskan salah satu knowledge area dari framework PMBOK yaitu Project Stakeholder Management. Jadi, apa itu Project Stakeholder Management? Project Stakeholder Management adalah knowledge area yang meliputi semua proses-proses yang dibutuhkan untuk pertama, mengidentifikasi orang-orang, kelompok, atau organisasi yang mungkin berdampak atau terkena dampak dari adanya proyek. Yang kedua, menganalisa ekspektasi dari stakeholder beserta dampaknya terhadap proyek. Dan yang ketiga, mengembangkan manajemen strategi untuk proses engaging yang efektif dengan stakeholder di keputusan dan eksekusi proyek. Oke, langsung saja kita masuk ke proses-prosesnya. Jadi yang pertama, Project Stakeholder Management punya proses yang pertama yaitu Identify Stakeholder, yaitu proses mengidentifikasi semua stakeholder yang ada di proyek beserta dengan informasi-informasi yang relevan dari stakeholder tersebut, seperti interest dari stakeholder tersebut, involvementnya, independensinya, influence-nya, beserta dengan potensial impact dari stakeholder tersebut terhadap kesuksesan proyek. Dan outputan utama dari proses Identify Stakeholder ini adalah nantinya adalah stakeholder register yang berisi informasi-informasi yang sudah saya sebutkan tadi. Proses yang kedua adalah plan stakeholder management, di mana ini adalah proses mengembangkan manajemen strategi yang tepat untuk proses engage yang efektif dengan stakeholder di seluruh siklus hidup proyek. Jadi intinya ini adalah proses kita membuat rencana manajemen strategi yang tepat untuk melakukan proses engage yang efektif dengan stakeholder, di mana outputan utamanya nanti adalah project stakeholder management plan atau stakeholders management plan, di mana ini mengidentifikasi nantinya itu berisi informasi-informasi yang akan saya jelaskan lebih lanjut di detail dari tiap proses tersebut. Oke, dan kemudian proses yang ketiga adalah manage stakeholder engagement, di mana ini adalah proses melakukan komunikasi dan bekerja bersama stakeholder untuk memenuhi kebutuhan atau ekspektasi mereka, terus melihat isu yang ditimbulkan dari adanya mereka dan memberikan engagement yang tepat atau efektif di aktivitas dan siklus hidup proyek terhadap stakeholder tersebut. Dan intinya dari proses ini nanti kita akan melakukan pengelolaan engagement dengan stakeholder tersebut dengan melakukan komunikasi dan bekerja bersama, sehingga outputannya nanti pun juga tidak akan berbentuk sebuah dokumen, tapi akan berbentuk sebuah update-update atau pembaruan terhadap dokumen-dokumen proyek dan rencana-rencana proyek atau project management plan. Oke, selanjutnya proses yang keempat adalah control stakeholder engagement, yaitu proses pemantauan terhadap keseluruhan hubungan-hubungan yang ada di stakeholder proyek dan melakukan membuat sebuah strategi atau adjusting strategi yang tepat terhadap kepada proses engaging stakeholder tersebut. Jadi intinya di sini kita melakukan pemantauan terhadap engagement yang sudah kita buat dengan masing-masing stakeholder dengan melakukan pemantauan. Intinya seperti itulah. Pokoknya melakukan pemantauan di mana outputannya pun juga sebenarnya bukan sebuah dokumen tapi sebuah update-update yang mungkin dibutuhkan oleh proyek setelah adanya proses ini. Oke, jadi penjelasan lanjutannya adalah saya ingin menjelaskan bahwa setiap proyek pasti mempunyai stakeholder, dan stakeholdernya bisa saja berdampak negatif atau berdampak positif terhadap proyek tersebut, sehingga project manager wajib mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan melakukan pengelolaan yang tepat terhadap stakeholder tersebut, karena memang dampak yang ditimbulkan dari stakeholder itu sangatlah signifikan terhadap kesuksesan proyek, karena memang biasanya tujuan kunci dari sebuah proyek adalah adalah kepuasan stakeholder terhadap hasil proyek. Oke, jadi ini adalah overview proses dari yang dimiliki oleh Project Stakeholder Management. Jadi di sini kita akan lihat saja. Langsung saja kita masuk ke proses yang pertama, yaitu identify stakeholder atau mengidentifikasi stakeholders. Jadi di sini sebenarnya saya sudah menjelaskan ya, hampir cukup lengkap mengenai proses ini. Jadi langsung saja kita masuk ke inputannya. Oke, langsung saja kita masuk ke, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu di mana di sini menjelaskan bahwa stakeholder sebuah proyek biasanya itu bervariasi, sehingga kita membutuhkan pengkategorian atau kategori dalam mengklasifikasikan
stakeholder proyek tersebut untuk memudahkan tindakan-tindakan apa yang kita butuhkan terhadap masing-masing kategori stakeholder. Karena apabila kita melakukannya terhadap masing-masing stakeholder, maka akan habis waktu di situ saja. Jadi lebih baik kita melakukan kategorisasi terhadap stakeholder tersebut, karena akan lebih meminimalkan effort dan waktu. Oke, langsung saja kita masuk ke inputan dari proses identify stakeholder. Yang pertama adalah yang jadi inputan adalah project charter, di mana dari hal ini yang diambil adalah mengenai internal and external parties yang berhubungan dengan proyek dan mempengaruhi eksekusi dari proyek yang biasanya adalah project sponsor atau sponsor proyek, kemudian customer atau pelanggan, anggota tim dari proyek, dan kemudian departemen dari organisasi yang mungkin berpartisipasi terhadap proyek ini. Oke, dan lain-lain. Oke, selanjutnya procurement dokumen, di mana ini mengidentifikasi siapa-siapa saja yang menjadi supplier dari proyek ini, karena di procurement dokumen bisa saja tidak hanya ada satu supplier, tapi ada banyak supplier yang di situ. Itu bisa menjadi inputan untuk stakeholder, proses identify stakeholder, di mana hasilnya adalah apa? Di mana kita akan bisa mengidentifikasi supplier-supplier yang ada. Oke, selanjutnya adalah enterprise environmental factors, di mana di enterprise environmental factors yang dijadikan inputan di identify stakeholder ini, di proses identify stakeholder ini adalah organizational culture and structure, governmental or industry standards seperti regulasi dan standar produk, dan kemudian global, regional or local trends and practice or habits. Tapi tidak terbatas pada itu saja yang dijadikan inputan di bagian enterprise environmental factors. Selanjutnya di organizational process assets, di mana yang dijadikan inputan dari hal ini adalah stakeholder register templates, lesson learned from previous project or fase, stakeholder register from previous project. Dan tapi tidak terbatas pada hal ini saja, bisa saja lebih yang diambil dari organizational process asset. Oke, selanjutnya adalah tools dan teknik yang biasanya digunakan di identify stakeholder. Yang pertama ada stakeholder analysis, yang itu kita melakukan identifikasi stakeholder dan kemudian kita melakukan penggalian atau pendapatan informasi lebih mengenai stakeholder tersebut, di interest dari stakeholder tersebut, ekspektasi dari stakeholder tersebut, dan pengaruh dari stakeholder tersebut terhadap proyek. Nah, langsung saja kita lebih lanjut membahas mengenai stakeholder analysis. Oke, jadi ini adalah langkah-langkah yang biasanya ada di stakeholder analysis. Yang pertama adalah identify all potential project stakeholder, yaitu kita mengidentifikasi semua stakeholder potensial dari proyek dan juga informasi yang relevan mengenai masing-masing stakeholder tersebut, seperti roles, departemen, interest-nya, knowledge-nya, dan ekspektasi beserta dengan pengaruhnya terhadap proyek. Oke, dan kemudian langkah yang kedua adalah menganalisa dampak potensial atau dukungan potensial yang bisa di-generate dari masing-masing stakeholder. Jadi kita lihat masing-masing stakeholder ini bisa memberikan dampak atau dukungan apa sih ke proyek. Selanjutnya yang ketiga, kita melakukan assess how key stakeholder are likely to react and respond in various situations. Jadi kita melakukan penilaian bagaimana stakeholder kunci itu merespon atau bereaksi terhadap situasi-situasi tertentu. Oke, jadi itu tiga itu saja mungkin langkah yang ada yang ditunjukkan oleh knowledge area ini dari stakeholder analysis. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai klasifikasi apa yang biasanya digunakan di stakeholder analysis. Jadi kita akan saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi apa yang biasanya digunakan di dalam mengklasifikasikan stakeholder proyek. Yang pertama adalah kita bisa mengklasifikasikan stakeholder proyek berdasarkan tingkatan power dan tingkatan interest dari stakeholder tersebut. Jadi kita bisa melihat tinggi rendah dari kita bisa mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan tinggi rendah powernya terhadap proyek dan tinggi rendahnya interest terhadap proyek. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada power or influence grade, di mana ini kita mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan tinggi rendahnya power dan tinggi rendahnya pengaruhnya terhadap proyek. Kemudian yang ketiga adalah influence or impact, di mana kita di sini melakukan klasifikasi terhadap stakeholder berdasarkan tinggi rendahnya influence atau pengaruh dari stakeholder tersebut dan kita melihat juga tinggi rendah dari dampak yang ditimbulkan oleh stakeholder tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada
model challenge, di mana model ini saya kurang bisa menggambarkannya seperti apa. Yang penting di sini ada 3 parameter, yaitu pertama powernya, tinggi rendah power, tinggi rendah urgensitas dari stakeholder tersebut, dan tinggi rendah legitimasi dari stakeholder tersebut. Dan setelah ini di halaman selanjutnya saya akan menunjukkan salah satu contoh dari bentuk klasifikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, jadi ini adalah gambar dari grafik klasifikasi stakeholder berdasarkan power or interest grid. Dimana di sini kita bisa lihat di sumbu Y powernya itu tinggi atau rendah, kemudian di sumbu X adalah interestnya tinggi atau rendah. Kemudian di situ dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan tinggi rendahnya, kombinasi antara tinggi rendahnya power dan tinggi rendahnya interest, yaitu ada stakeholder A, B, di mana posisinya dia ada berada di mana. Oke, dan itu saja. Selanjutnya ada expert judgment, dan biasanya yang dimintai pendapatnya di proyek di bagian knowledge area project stakeholder management ini adalah senior management, tapi tidak terbatas pada ini saja ya. Senior management, other units within an organization, identified key stakeholder. Jadi stakeholdernya sendiri dijadikan expert judgment, dimintai pendapatnya, dimintai penilaiannya terhadap project stakeholder management ini. Oke, jadi di sini juga ada dari project manager yang sudah pernah bekerja di hal yang sama, di proyek yang sama, tapi di masa lalu. Selanjutnya subject matter expert, industry group or konsultan, project professional and technical association. Jadi itu mungkin bisa dimintai pendapatnya mengenai project stakeholder management ini. Selanjutnya ada meetings, di mana meetings ini kita bertemu dengan stakeholder kunci untuk menggali informasi lebih dalam mengenai mereka. Oke, mungkin itu saja dari tools dan teknik yang ada di proses identify stakeholder. Selanjutnya masuk ke output. Output yang pertama adalah, dan yang paling penting adalah stakeholder register, di mana isinya dari stakeholder register ini adalah pertama identification information, assessment information, dan stakeholder classification. Yang pertama identification information, isinya adalah siapa stakeholdernya, seperti namanya, terus posisi organisasinya, dia ada di mana, role di proyeknya seperti apa, dan lain-lain, kontak informasinya, dan lain-lain. Selanjutnya assessment information, yaitu kita melihat isinya itu dari masing-masing stakeholder yang sudah diidentifikasi di identification information itu, di-generate informasinya, seperti informasi requirement-nya dia itu seperti apa, ekspektasinya dia terhadap proyek seperti apa, beserta pengaruh yang mungkin bisa dia berikan terhadap proyek itu seperti apa. Selanjutnya juga di masing-masing stakeholder yang sudah diidentifikasi, kita masukkan klasifikasinya. Stakeholder classification-nya kita masukkan. Mungkin saja kita membuat klasifikasi hanya 2, internal dan eksternal, kita masukkan datanya di situ juga. Mungkin itu saja dari stakeholder register. Lanjut. Oke, jadi proses yang kedua adalah plan stakeholder management, yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah proses kita melakukan perencanaan manajemen strategi yang tepat untuk melakukan proses engaging yang tepat terhadap stakeholder. Dan intinya nanti outputan dari proses ini adalah berupa stakeholder management plan. Oke. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke inputan dari proses ini, yaitu proses plan stakeholder management. Yang pertama yang menjadikan inputan adalah project management plan, dan yang diambil dari hal ini adalah, tapi tidak terbatas pada ini saja, yaitu pertama siklus hidup dari proyeknya, kemudian bagaimana deskripsi dari bagaimana pekerjaan ini akan dilakukan atau akan dieksekusi, terus deskripsi dari kebutuhan human resource proyek itu seperti apa, change manajemennya itu juga seperti apa, dan kemudian kebutuhan dan teknik komunikasi yang dibutuhkan ke stakeholder itu seperti apa. Oke, selanjutnya input yang kedua adalah stakeholder register, di mana ini menunjukkan daftar stakeholder yang ada di proyek beserta dengan informasi-informasi yang relevan, yang mungkin penting dan yang mungkin bisa dipertimbangkan dari masing-masing stakeholder. Oke. Selanjutnya ada enterprise environmental factors, dan yang dijadikan inputan dari hal ini adalah keseluruhan hal mengenai enterprise environmental factors dijadikan pertimbangan di proses ini. Oke, yang kedua ada organizational process assets, dan sama dari hal ini yang dijadikan inputan untuk proses plan stakeholder management adalah semuanya secara keseluruhan diambil untuk menjadi pertimbangannya.
Oke, mungkin itu saja dari inputan. Selanjutnya kita masuk ke tools dan teknik dari plan stakeholder management, yaitu expert judgment yang pertama. Di mana expert judgment ini biasanya kita butuh pendapat-pendapat dari senior management, project team member, atau anggota tim, kemudian other units or individual within organization, orang-orang lain yang berada di organisasi, kemudian stakeholder kunci yang sudah kita identifikasi. Oke, jadi selanjutnya ada project manager yang mungkin pernah mengerjakan proyek yang sama, subject matter expert, industry group and consultant, dan professional and technical associations. Jadi itu mungkin expert-expert yang bisa kita mintai pendapatnya mengenai proses yang kedua ini, yaitu plan stakeholder management. Selanjutnya ada teknik meetings, di mana ini biasanya kita mempertemukan tim proyek dengan expert-expert yang sudah kita pilih tadi. Dan di sini kita akan membicarakan mengenai tingkatan engagement yang dibutuhkan oleh semua stakeholder. Jadi masing-masing stakeholder ditentukan tingkatan engagementnya seperti apa. Selanjutnya ada analytical techniques. Nah, di sini kita akan membahas tingkatan engagement yang dibutuhkan oleh masing-masing stakeholder. Langsung saja saya sebutkan ada 5 tingkatan dari engagement level yang biasanya ada, yaitu pertama tingkatan yang pertama adalah unaware, di mana tingkatan unaware ini dia itu stakeholder tersebut tidak unaware terhadap proyek dan tidak unaware terhadap potensial. Jadi di sini saya membahas 5 tingkatan dari engagement level yang biasanya dipunyai oleh seorang stakeholders. Langsung saja, jadi di sini penjelasan dari analytical teknis sebenarnya sangat singkat, yaitu kita melakukan analisis engagement level yang tepat untuk masing-masing stakeholder itu apa. Pokoknya intinya seperti itu. Langsung saja saya jelaskan mengenai tingkatan-tingkatannya. Jadi dari engagement level itu ada 5 tingkatan. Yang pertama unaware, di mana di sini stakeholder tersebut tidak peduli terhadap proyek dan tidak mempunyai dampak terhadap proyek, hampir tidak mempunyai dampak terhadap proyek. Kemudian tingkatan yang kedua adalah resisten, di mana stakeholder ini peduli terhadap proyek tetapi dia resisten terhadap perubahan yang ada di proyek. Kemudian yang ketiga netral, yaitu dia peduli terhadap proyek, aware terhadap proyek, tetapi dia tidak mendukung ataupun tidak resisten terhadap perubahan yang ada di proyek. Oke, jadi tidak dua-duanya, dia diam saja, tidak melakukan apa-apa, tapi dia peduli terhadap proyek, aware terhadap proyek. Soalnya yang keempat ada supportive, di mana dia sudah aware atau peduli terhadap proyek dan juga dia melakukan supportive atau mendukung perubahan yang ada di proyek. Jadi dia aware terhadap proyek, peduli terhadap proyek, plus dia support terhadap perubahan yang ada di proyek. Dan yang terakhir yang paling tinggi adalah leading, di mana stakeholder ini dia peduli plus aware terhadap proyek dan dia juga actively engage in ensuring the project is success. Dia juga mempunyai rasa bahwa dia harus memastikan bahwa proyek ini tuh harus sukses. Ininya seperti itu. Jadi 5 tingkatan: unaware, resistant, neutral, supportive, and leading. Ininya unaware, dia tadi pertama tidak peduli terhadap proyek dan tidak mempunyai dampak. Yang kedua resistant, dia agak aware terhadap proyek. Dia aware terhadap proyek tetapi dia resisten terhadap perubahan yang ada di proyek. Neutral, dia aware terhadap proyek tetapi dia tidak melakukan apa-apa, entah itu tidak resisten atau tidak mendukung terhadap perubahan yang ada di proyek. Dan kemudian supportive, dia aware terhadap proyek tetapi dia juga supportive terhadap perubahan yang ada di proyek. Dan yang terakhir leading, dia aware terhadap proyek plus dia memastikan bahwa proyek ini harus sukses. Itu tingkatan-tingkatan engagement level dari stakeholders. Oke, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari analytical techniques. Mungkin setelah ini kita akan masuk ke tabelnya. Oke, jadi ini adalah tabel dari stakeholder engagement assessment matrix, di mana di sini bisa dilihat ya, itu stakeholder 1, dia itu posisinya C itu current, D itu deserve, bukan deserve apa sih, desired. Jadi yang kita inginkan tuh dia itu seperti apa, tapi posisinya sekarang dia seperti apa currentnya. Oke, seperti stakeholder 1, dia sekarang posisinya lagi unaware, tapi kita membutuhkan dia untuk supportive. Nah, ini assessment matrix seperti itu. Terus yang kedua, dia sekarang posisinya stakeholder 2 itu netral, tapi kita butuh dia untuk suportif. Soalnya yang ketiga juga, stakeholder ketiga, kita butuhnya dia suportif dan tepatnya kebetulannya dia juga kondisinya sekarang sedang suportif terhadap proyek. Oke, langsung saja kita masuk ke outputan dari proses plan stakeholder management.
Yang pertama outputannya adalah stakeholder management plan, dan outputan stakeholder management plan ini adalah outputan inti dari proses ini. Dan di sini isinya biasanya dari stakeholder management plan adalah desired and current engagement level of key stakeholder. Jadi engagement level dari masing-masing stakeholder itu seperti apa, key stakeholder seperti apa, scope dan impact dari perubahan ke stakeholder itu seperti apa, interrelationship yang sudah diidentifikasi antar stakeholder itu bagaimana, soalnya kebutuhan komunikasi dari stakeholder itu seperti apa, bagaimana informasi didistribusikan terhadap stakeholder, kemudian alasan kenapa informasi tersebut didistribusikan ke stakeholder tersebut, time frame dan frekuensi distribusi yang dibutuhkan dari informasi itu informasi tersebut itu berapa, kemudian metode untuk melakukan pembaruan dan redefining stakeholder yang digunakan itu apa. Oke, mungkin itu saja dari stakeholder management plan. Oke, langsung kita masuk ke output yang kedua, yaitu project document update. Dan biasanya yang diupdate dari adanya proses ini, itu setelah adanya proses ini, maka yang akan diupdate biasanya adalah dari project dokumen itu adalah project schedule dan stakeholder register. Tapi tidak terpatok pada itu saja ya. Ini best practice-nya biasanya seperti itu. Oke. Setelah itu kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu manage stakeholder engagement. Jadi kita melakukan pengelolaan terhadap engagement masing-masing stakeholder. Jadi di sini kita akan melakukan komunikasi dan bekerja bersama dengan stakeholder untuk melihat ekspektasi dan kebutuhannya, kemudian isu-isu yang akan ditimbulkan, dan kemudian melakukan engagement yang tepat terhadap mereka. Pokoknya intinya seperti itu. Oke, jadi ini adalah data flow-nya beserta dengan aktiviti-aktiviti yang biasa dilakukan dalam manage stakeholder engagement, yaitu pertama engaging stakeholder at the appropriate project stage. Jadi kita melakukan proses engaging yang tepat di stage mana. Soalnya managing stakeholder expectation, kita melakukan pengelolaan ekspektasi stakeholder. Kemudian addressing potential concerns, kita melakukan pendataan concern yang potensial dari stakeholder, dan kemudian kita melakukan clarifying and resolving issue that had been identified dari stakeholder yang sudah kita identifikasi juga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke inputan dari proses manage stakeholder engagement. Yang pertama adalah stakeholder management plan, dan biasanya yang diambil dari stakeholder management plan ini adalah kesemuanya. Jadi semuanya dijadikan pertimbangan untuk inputan manage stakeholder engagement. Dan kemudian ada communication management plan, dan biasanya yang diambil dari yang digunakan dari communication management plan adalah pertama stakeholder communication requirement komunikasi dari stakeholder, informasi yang akan dikomunikasikan dengan stakeholder seperti bahasanya seperti apa, formatnya, kontennya, kemudian alasan kenapa informasi tersebut didistribusikan, orang atau grup mana yang akan menerima informasi tersebut, dan proses eskalasinya. Oke, selanjutnya ada changelog yang dijadikan inputan. Di sini kita melihat perubahan-perubahan apa yang dilakukan yang telah dilakukan di proyek. Jadi dijadikan inputan juga. Soalnya ada organizational process assets, dan biasanya yang dijadikan inputan adalah organizational communication requirement, kebutuhan komunikasi organisasi, issue management procedures, change control procedures, historical information about previous project. Oke, jadi mungkin itu saja dari input. Soalnya ada tools dan tekniknya. Yang pertama adalah communication method. Di sini kita memilih metode komunikasi yang berbeda-beda untuk tiap-tiap stakeholder yang telah diidentifikasi. Oke, mungkin itu saja. Soalnya ada interpersonal skills. Jadi yang dibutuhkan dari interpersonal skills ini adalah bukan yang dibutuhkan sih, apa sih interpersonal skills yang bisa kita implementasikan ke stakeholder, yaitu pertama building trust, kedua resolving conflict, active listening, overcoming resistance to change. Oke, jadi biasanya project manager melakukan hal-hal tersebut untuk melakukan pengelolaan stakeholder, building trust, resolving conflict, active listening, and overcoming resistance to change. Oke, mungkin itu saja. Soalnya ada manajemen skill, di mana manajemen skill ini contoh-contohnya adalah memfasilitasi konsensus toward project objective, jadi memfasilitasi konsensus tujuan dari proyek terhadap tujuan proyek, kemudian mempengaruhi orang-orang untuk mendukung proyek, menegosiasikan agreement untuk memenuhi kebutuhan proyek, kemudian memodifikasi
behavior organisasi untuk menerima outcome dari proyek. Oke, mungkin itu saja dari tools dan teknik proses manage stakeholder engagement. Selanjutnya masuk ke outputan dari manage stakeholder engagement. Yang pertama ada issue log, di mana ini hasilnya itu bentuknya adalah isu-isu apa yang ditimbulkan dari proses yang telah dilakukan ini. Jadi isu-isu itu apa ya? Jadi dia mendata isu-isu apa yang ditimbulkan dari proses manage stakeholder engagement ini. Selanjutnya change request, jadi perubahan-perubahan apa yang mungkin dibutuhkan setelah adanya proses ini. Selanjutnya ada project management plan updates, dan biasanya yang diupdate adalah stakeholder management plan. Oke, mungkin itu saja dari dari outputan sementara yang saya jelaskan di halaman ini. Oke, langsung lanjut. Selanjutnya outputannya ada project document update, dan biasanya yang diupdate adalah stakeholder register. Oke, selanjutnya tapi tidak terbatas pada itu saja. Jadi project document dan project management plan updates tidak terbatas pada stakeholder management plan dan stakeholder register saja, bisa saja yang lain-lainnya ikut update juga. Soalnya ada outputannya yang terakhir adalah organizational process asset update, dan biasanya diupdate adalah stakeholder notification, project reports, project presentation, project records, feedback from stakeholder, dan lesson learned documentationnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses control stakeholder engagement, yaitu proses kita mengontrol, kita melakukan pemantauan terhadap engagement masing-masing stakeholder. Engagementnya seperti apa itu dipantau. Oke, langsung lanjut saja ke inputannya mungkin ya, tapi halaman selanjutnya sepertinya belum inputannya. Oke, jadi di sini ada diagram input tools and teknik dan output dari proses control stakeholder management, dan di sini ada data flow-nya juga. Oke, langsung saja kita untuk mempersingkat waktu masuk ke inputannya ya. Oke, jadi yang pertama inputan dari control stakeholder engagement adalah project management plan, dan sepertinya hampir sama seperti sebelumnya ya. Jadi ini yang diambil dari project management plan ini, tapi tidak terbatas pada itu saja, yaitu siklus hidup proyek, bagaimana deskripsi, bagaimana pekerjaannya akan dilakukan atau dieksekusi, terus bagaimana kebutuhan human resource itu dipenuhi, terus change manajemennya seperti apa, dan kemudian needs dan teknik dari komunikasi yang dibutuhkan oleh stakeholder. Oke, soalnya ada isu log inputannya, jadi isu log yang sudah dibuat di proses manage stakeholder engagement itu, isu-isu yang timbul itu dijadikan inputan di proses control stakeholder engagement. Misalnya ada work performance data, itu kita melakukan gathering data dari dalam bentuk observasi atau pengukuran terhadap aktivitas work kerjaan-kerjaan yang sudah selesai atau kerjaan-kerjaan yang sedang berlangsung di proses ini. Selanjutnya ada project document, dan di project document ini yang dijadikan inputan adalah beberapa dokumen di initiation dan planning beserta beberapa dokumen dari initiation, planning, execution, dan control. Itu hampir semuanya kebanyakan digunakan untuk masuk ke untuk dijadikan inputan di proses control stakeholder engagement. Oke, ini ada penjelasannya juga ya. Itu these are include, jadi apa-apa dokumen yang akan dibutuhkan, tapi tidak terbatas pada itu saja ya. Itu seperti project schedule, stakeholder register, issue log, change log, dan project communication. Oke, langsung aja kita masuk ke tools dan teknik dari control stakeholder engagement. Yang pertama adalah information management system. Jadi kita menggunakan tool-tool dalam bentuk sistem informasi untuk melakukan gathering data dan melakukan pelaporan. Dan biasanya kita gathering datanya itu, pelaporannya biasanya dipakai oleh stakeholder itu. Jadi di sini information management system itu adalah bentuk software atau tools yang membantu kita dalam melakukan capture, store, and distribute information to stakeholder. Ini seperti itu. Soalnya ada expert judgment, di mana biasanya expert judgment yang kita butuhkan adalah dari orang-orang seperti senior management, other units, or individual within organization, identified key stakeholder kunci. Project manager pernah mengerjakan proyek yang sama, hampir sama, subject matter expert, industry group and consultant, dan professional and technical association. Oke, mungkin itu saja dari belum ada tools dan teknik yang terakhir. Jadi ini adalah tools dan teknik yang terakhir, yaitu meetings, yaitu kita melakukan review bersama dengan
melakukan review terhadap stakeholder engagement. Oke. Soalnya ada output dari control stakeholder engagement. Yang pertama, work performance information. Jadi setelah kita melakukan gathering data melalui work performance data, kita akan mengambil informasi dari data-data tersebut. Soalnya ada change request outputannya, dan biasanya di sini biasanya akan mengubah mengenai recommended corrective action. Yang akan diubah itu biasanya recommended corrective action dan recommended preventive action. Jadi aksi-aksi kuratif dan aksi-aksi preventif ini akan dilakukan perubahan, jadi akan lebih menyesuaikan terhadap kondisi sekarang, kondisi kekiniannya. Oke. Soalnya ada project management plan updates, dan biasanya yang diupdate adalah, tapi tidak terbatas pada ini saja ya. Oke, jadi pembaharuan akan dilakukan di Change Management Plan, Communication Management Plan, Cost Management Plan, Human Resource Management Plan, Procurement Management Plan, Quality Management Plan, Requirement Management Plan, Risk Management Plan, Schedule Management Plan, Scope Management Plan, dan Stakeholder Management Plan. Dapat dilihat di hampir semua Project Management Plan dilakukan pembaharuan setelah adanya proses ini. Selanjutnya di Project Document Updates, ini yang akan diupdate, yang akan dilakukan pembaruan adalah dokumen stakeholder register dan isu log, di mana stakeholder register dihasilkan dari proses identify stakeholder dan isu log dihasilkan dari proses manage stakeholder engagement. Oke, langsung saja ke slide yang terakhir. Dan outputan yang terakhir adalah organizational process asset update, di mana dari organizational process asset yang akan dilakukan pembaharuan adalah yang pertama, stakeholder notification-nya, project report-nya, project presentation-nya, project records-nya, feedback from stakeholders-nya, dan lesson learned documentation. Jadi itu mungkin hal terakhir yang akan saya jelaskan di penjelasan kali ini. Jadi saya Abdul Aziz kembali mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat salah-salah kata atau salah-salah kalimat atau salah-salah pemahaman. Saya di sini juga masih belajar, mohon maaf. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.